hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Tentunya untuk menemani kebersamaan kita pada malam hari ini, mari bersama kita dengarkan musik tradisional Kecapi Suling oleh Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi yang akan dibawakan suling oleh Kang Yayat dan kecapi Kang Papeng Paryoma.
So, kalangkang banyak. Tapi di slow aja. Selamat datang tentunya untuk para tamu undangan yang baru saja tiba di lokasi. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu tamu undangan yang baru tiba di lokasi untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan kami mengucapkan selamat datang juga untuk para peserta yang telah hadir dalam acara hari ini di acara Meet and Greet. Tentunya sesaat lagi rangkaian akan segera dimulai. Tentunya untuk jajaran panitia untuk bisa mengarahkan seluruh jajaran tamu undangan untuk bisa hadir bersama-sama di meja kehormatan atau di kursi kehormatan yang telah disiapkan. Tentunya selamat datang juga kami ucapkan untuk para peserta yang baru saja tiba di lokasi acara hari ini. Selamat datang kami ucapkan, dan tentunya Bapak dan Ibu yang tentu masih berada di area luar, tentunya yang bersama hadir memasuki area ruangan. Tentunya saat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Dan terkhusus untuk para tamu undangan yang hadir pada hari ini, tak lupa juga kami ingatkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di meja registrasi yang telah disiapkan.
Mas Didi kan udah ya. Ya, siap. Pak Wes belum? Baik, tentunya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat tentunya Eyang Titik Minitowo. Selamat datang Eyang, kami silakan untuk bisa hadir bersama di area. Tentunya kami ucapkan selamat datang juga kepada Wakil Presiden Direktur PT Syahid Cikarang Internasional Dr. Honoris Causa Dr. Anda Haji SB Wiryanti Sukmadani CHA. Selamat datang Ibu, kami silakan untuk bisa hadir di atas panggung tentunya. Selamat datang juga kami ucapkan pada yang terhormat Eyang Anjar Purwanti, kami silakan tentunya untuk bisa hadir bersama di atas. Selamat datang Eyang. Dan kami juga mengundang dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi yang hari ini diwakili oleh Bapak Ulung Edi Suryadi MPD. Selamat datang Bapak, kami silakan untuk bisa bergabung bersama-sama di area panggung. Tentunya untuk undangan yang ingin mengisi area bangku, silakan untuk bisa menempati yang sudah disediakan. Mohon izin membuka rangkaian acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun, rampes. Teman-teman, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan tentunya di acara hari ini di Manifest 2024 Meet and Greet bersama Eyang Titik Minitowo. Boleh berikan aplaus yang meriah pada malam hari ini. Teman-teman yang kami hormati dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi yang hari ini diwakili oleh Bapak Ulung Edi Suryadi MPD. Selamat datang Bapak, kami ucapkan. Kemudian kami hormati juga Eyang Titik Minitowo. Selamat datang Eyang, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kami juga mengucapkan kepada yang terhormat Wakil Presiden Direktur PT Syahid Cikarang Internasional Dr. Honoris Causa Dr. Anda Haji SB Wiryanti Sukmadani CHA. Selamat datang Ibu. Dan yang kami hormati juga tentunya Ketua Penyelenggara kita hari ini Eyang Anjar. Selamat datang Eyang, terima kasih kami ucapkan. Yang kami hormati juga tentunya jajaran wakilan dinas yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu yang hadirin yang kami hormati, tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Indo Manifest 2024 Meet and Greet bersama Eyang Titik Minitowo pada hari ini 21 Desember 2024 bertepatan dengan Sehat Jaya Lipo
Cikarang dengan tema event hari ini membangun generasi emas untuk negeri nilai seni budaya. Dalam rangkaian acara hari ini, marilah kita saksikan bersama-sama. Inilah dia penampilan spesial persembahan dari Hotel Syahir. Baik, boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi penampilan spesial dari Hotel Syahir. Bapak
merupakan rangkaian selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan Wakil Presiden Direktur PT Syakit Cina Internasional. Pejabat pada yang terhormat Dr. Honoris Causa Dr. Anda Haji SP Wiriyanti Sukmadini CHA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati di sini hadir Kepala Dinas Budaya Kabupaten Bekasi dan hadir maestro kita Mas Didi Ninito dan Eyang Anjar, dan tentunya di sini saya lihat pasti banyak tokoh seniman budayawan ya, yang berkumpul pada hari ini untuk katanya besok mau ada acara kontes ini ya tari daerah ya, dan pesertanya katanya 30 itu sangat luar biasa untuk Bekasi loh Pak. Ini menurut saya cukup besar. Oke, pertama-tama saya sebagai wakil daripada Sahid Rinso Cikarang Internasional, pertama-tama mengucapkan terima kasih di sini kepada Pak Kepala Kebudayaan Eyang Anjar dan Mas Didi yang telah memakai hotel kami. Ini suatu kehormatan ya, untuk melestarikan kebudayaan. Kedua adalah ini hari Ibu ya, untuk para ibu. Tadi dinyanyikan lagu Ibu karya dari Iwan Fals yang sangat menyentuh, dan semoga hari Ibu ini nanti akan membawa keberkahan bagi para ibu di dalam membimbing putra-putranya. Bapak dan Ibu sekalian, aku panggilnya Mas Didi Ninito ini bukan orang yang asing untuk saya. Beliau juga sering melakukan performance ya. Performance-nya di Sahid Jogja. Ya, Sahid Raya Jogja. Kita di sana ada Sahid juga Pak Kepala. Jadi selalu, dan beliau ini saya belum melihat istilahnya juniornya ya, atau yang menggantikannya, betul nggak Eyang? Jadi ini sangat luar biasa kedatangan Mas Didi ke Bekasi ini. Mudah-mudahan akan menyemangati terutama kaum anak muda ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan beliau bahwa anak muda ini kan sekarang kan mainannya gadget, terus mainannya adalah digitalisasi, AI dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu boleh, tetapi jangan lupa ya, Bung Karno mengatakan bahwa kita harus berkepribadian di bidang budaya. Jadi yang namanya AI, yang namanya ekonomi kreatif, semua kegiatan kreatif itu semuanya mulai dari budaya. Mau budaya tari, budaya nyanyi, budaya sebagainya. Jadi suatu negara yang tidak menghargai atau menghormati budayanya, dia nanti akan dengan sendirinya dia tidak punya jati diri lagi. Jadi semuanya dimulai dari budaya, karena semua kreativitas itu dimulai dari budaya. Bahkan tidak akan muncul kreativitas apapun tanpa dimulai dari budaya. Itu yang saya percaya. Oleh karena itu Sahid Group, kami di sini hotel kami totalnya ada 27 hotel, termasuk satu di Uzbekistan. Kita di sana juga kita menghargai budaya Uzbekistan. Gimana lagi? Di mana kita hadir, kita harus menghargai kebudayaan setempat. Namanya local wisdom. Ya, jadi kalau lihat hotel ini budayanya lebih banyak budaya Jawa Barat karena lokasinya Jawa Barat. Tapi kalau lokasinya nanti di Sulawesi ya kita budaya Sulawesi seperti itu. Jadi di mana kami hadir, kami betul-betul sangat menghargai dan menghormati kebudayaan setempat atau yang dinamakan local wisdom, local culture. Ya, menurut saya
memang kita harus sangat-sangat menghargai kebudayaan, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Jangan sampai nanti tari Jawa tapi kita belajarnya dari maestro Jepang gitu. Gimana ceritanya? Tadi aku dicerita Mas Didi tadi, masa di Jepang itu ada maestro sampai bisa kendang, padahal kendang itu susahnya bukan main. Orang Indonesia aja belum tentu bisa, tapi mereka bisa ya. Surat centini malah mereka membuat ini, mereka membuat kajiannya, hafal. Masa kita nggak tahu gitu loh. Nah ini generasi muda nih, saya yakin semuanya nih isinya muda-mudi. Marilah kita mencintai, menghargai dan melestarikan budaya kita, karena dengan kebudayaan itu menunjukkan jati diri kita bangsa besar, bangsa Indonesia. Dan semoga melalui kebudayaan kita akan semakin dihormati, dihargai dan dipandang oleh dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tentunya berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang hadirin yang berbahagia, tentunya masih ada sambutan. Kali ini akan ada sambutan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh Bapak Ulung Ibu Suryati MPD. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Sampurasun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, bahwa pada hari ini walaupun di musim penghujan kita diberikan kecerahan sehingga kita bisa berkumpul sekaligus difasilitasi oleh Sahid Lipo Cikarang. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat maestro seni kita, maestro budaya kita. Malah banyak yang sudah menyebut ke beliau itu eyang sebetulnya. Padahal bagi seusia kami mungkin masih bisa panggil mas gitu ya. Tapi kalau kebanyakan karena generasinya tadi manggilnya udah pada eyang Didi Nini Towo. Saya juga merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya ini di malam hari ini, karena melihat sosok beliau itu hanya ketika perform di televisi. Acara dialog, acara perform gitu kan. Tapi memang berjabat tangan langsung dan berfoto bareng baru malam ini. Luar biasa. Selamat datang di Bekasi. Kalau dari sisi cuaca nggak jauh beda lah dengan Jogja ya. Bekasi ini ya. Tidak terlalu panas seperti Surabaya, Semarang. Juga terima kasih kepada pimpinan dari Sahid Lipo Cikarang. Juga yang saya hormati rekan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, makasih Bu kehadirannya. Juga wabil khusus saya ucapkan terima kasih sekali kepada yang saya hormati senior saya sekaligus inspirator bagi dinas adalah Eyang Anjar Purwani dari Sanggar Kusuma. Beliau ini yang paling banyak membuat gagasan-gagasan, yang melontarkan gagasan atau ide-ide kreatif untuk menciptakan event-event seperti ini. Juga tidak lupa seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, karena seyogyanya pada hari ini memang tadinya kan di dalam undangan besok ya acaranya yang ya. Memang 2 hari ya, tapi untuk malam hari ini memang beliau berhalangan hadir sehingga mendadak tadi, karena mungkin dianggapnya saya rumah paling dekat ke Lipo Cikarang ya. Jadi diminta untuk mewakili. Juga begitupun dengan pimpinan saya di bidang Ibu Roro Rizpika, juga pada hari ini memang sedang ke luar daerah.
Dan untuk selanjutnya mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pertama kepada seluruh jajaran panitia yang telah membuat sebuah event yang luar biasa ini. Ada festival, ada dialog budayanya, sekaligus momen yang dimanfaatkannya adalah momen peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2024 ini. Dan terlebih lagi kepada pihak Lipo Cikarang, Sahid Lipo Cikarang, juga Distrik 1 Meikarta yang besok mungkin kegiatannya di sana. Ini support dari pihak swasta dan perusahaan kepada kegiatan-kegiatan budaya seperti ini. Bagi kami, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi adalah sesuatu yang perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Karena memang di dalam pelestarian budaya itu kita harus melibatkan banyak pihak. Pihak masyarakat, pihak pengusaha, pihak swasta, baik pemerintah daerah begitupun pemerintah pusat. Perhatian pemerintah pusat kepada kebudayaan saat ini memang sedang mulai terfokus. Hal itu dibuktikan bahwa di era Kabinet Merah Putih ini, Kementerian Kebudayaan itu terpisah menjadi kementerian tersendiri. Kalau dulu selalu digabung dengan kementerian-kementerian lain, misalkan pernah dengan pariwisata dan industri kreatif, pernah juga gabung dari awal Republik ini berdiri malah dengan dinas pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan. Kalau dulu masih Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sekarang dipisahkan menjadi satu kementerian tersendiri. Hal ini memang disadari oleh semua pihak bahwa apa yang akan kita urus di kebudayaan ini banyak sekali. Karena kebudayaan itu, kalau kita bicara kebudayaan, bukan hanya bicara seni. Karena seni itu adalah hanya sebagian kecil dari kebudayaan itu sendiri. Kita bicara tentang bahasa, kita berbicara tentang sastra lisan, kita berbicara tentang manuskrip, adat istiadat, apalagi permainan tradisional, olahraga tradisional, teknologi tradisional, masih banyak lagi seni, ada apalagi yang ritus ya, itu banyak sekali. Sehingga kita ya punya pemikiran, punya anggapan bahwa apabila kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang kehidupan. Cara kita hidup itu adalah budaya. Ya contoh sajalah, dari bicara makan saja dulu. Bagaimana cara orang Indonesia makan akan berbeda dengan orang Belanda. Apa yang orang Indonesia makan itu berbeda dengan apa yang dimakan oleh orang Amerika sehari-hari. Itu budaya. Apa yang kita pakai saja, pakaian kita, cara kita berpakaian, belum lagi cara kita berbicara, berbahasa. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya, ya berbicara tentang kehidupan. Ya dengan demikian wajarlah kalau pemerintah sekarang semakin fokus terhadap pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Karena kebudayaan itu akan menjadi identitas kita. Meleng dikit diklaim orang tuh budaya kita. Kalau kita tidak punya kepedulian, meleng sedikit saja diklaim oleh orang. Oleh sebab itu, sekarang ini dari tahapan tingkat kabupaten ke tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional, setiap tahun kita ada mendaftarkan yang merupakan warisan budaya tak benda. Itu setiap tahun. Jadi setiap tahun itu misalkan kita mau mendaftarkan tahun ini apa nih? Tahun 2025 apa yang kita daftarkan? Misalkan dari sisi keseniannya, ada kesenian khas Kabupaten Bekasi, itu bisa didaftarkan oleh kita untuk diklaim menjadi milik kita, yang tentunya memang tidak mudah, tetapi harus melalui proses. Ada kajiannya enggak yang membuktikan bahwa ini memang milik Kabupaten Bekasi. Contoh kasus Bapak dan Ibu peserta dialog pada hari ini mungkin mengenal masakan tradisional Kabupaten Bekasi yang semua orang tahu di Kabupaten Bekasi, namanya gabus pucung. Ya. Jadi gabus yang disayur ditambah dengan klub, dengan pucung gitu ya. Kalau bahasa Sundanya picung. Apakah kita Kabupaten Bekasi bisa mengklaim gabus pucung milik kita? Enggak.
karena makanan tradisional gabus pucung itu sudah diklaim oleh DKI Jakarta. Itu. Jadi kalau dikatakan di Kabupaten Bekasi ada gabus pucung, ada. Semua orang mengenalnya. Tetapi apakah gabus pucung makanan tradisional Kabupaten Bekasi? Enggak bisa, itu milik Jakarta. Kita telat. Makanya ketika zaman bupatinya Bu Neneng selalu klaim makanan khas Kabupaten Bekasi adalah gabus pucung. Bu, itu milik Jakarta. Gitu ya, itu saling mengklaim. Nah, oleh sebab itu tadi saya sudah bicara juga dengan yang Didi Ninitowo bahwa di Kabupaten Bekasi memang kita kurang pengkaji kan. Akademisi yang mengkaji tentang kebudayaan Bekasi itu masih sedikit sekali jumlahnya. Kita terus terang mengakui kekurangan SDM kita di bidang itu. Sehingga kita ketika mau mengklaim saja bahwa kesenian tradisional Ujungan mau menjadi warisan budaya tak benda Kabupaten Bekasi, kita terhambat. Apa itu? Tidak ada satupun referensi tertulis kajian tentang kesenian tradisional Ujungan. Makanya yang sekarang kita klaim tariannya yang dibantu juga oleh Eyang Anjar lah, penyempurnaan gerakan. Ya kira-kira tarian Ujungannya itu seperti itu yang disebut uncul gitu ya. Jadi bukan teknik-teknik pertandingannya, karena memang kita belum bisa membuktikan itu semua. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi dialog kita malam hari ini sudah difasilitasi oleh Hotel Shahid, sudah digagas oleh Eyang Anjar. Jadi mari kita malam hari ini, apalagi kita juga ada mendapatkan kehadiran dari maestro kita pada malam hari ini. Jadi kita bisa sharing, bisa berbagi informasi tentang kebudayaan. Dan perlu diketahui juga Bu, bahwa Kabupaten Bekasi itu adalah kabupaten yang multi etnis. Walaupun pada dasarnya artinya hampir semua suku yang ada di Indonesia ada di Kabupaten Bekasi ini. Dari Sabang sampai Merauke mungkin suku-suku yang ada dari 800-an suku, dari 500-an suku bangsa, 700-an, 800-an apa bahasa gitu, bahasa daerah, mungkin hampir ada semua perwakilan di Kabupaten Bekasi. Tetapi kalau dari masyarakat asli Kabupaten Bekasi itu hanya didominasi oleh 2 etnis dominan. Kebagian selatannya itu didominasi oleh masyarakat Sunda Bekasi, kebagian utaranya oleh masyarakat Betawi. Jadi itu intinya. Sehingga kebudayaan asli Kabupaten Bekasi itu selalu diwarnai oleh 2 etnis ini. Kebudayaan Sunda Bekasi, kebudayaan Betawi Bekasi. Walaupun kita tidak menutup mata, dan kita juga dinas selalu memfasilitasi ketika ada paguyuban dari masyarakat Minangkabau ingin memberikan mempromosikan budayanya di kita selalu sediakan fasilitas karena kita ada museum dan gedung juang di Tambun Selatan. Nah itu kira-kira. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Senang rasanya ketika event-event seperti ini selalu digagas oleh Eyang Anjar, apalagi kalau ke depan dialog pesertanya lebih banyak yang waktunya ada ini di 2025 mungkin kita bisa lebih leluasa lagi, tinggal mencari eventnya. Dan yang Didi Ninitowo juga bisa dihadirkan kembali bila perlu, ada maestro-maestro lain yang juga kita hadirkan di Kabupaten Bekasi. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf agak panjang dari pembicaraan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan di malam hari ini. Bapak hari ini dan hadirin yang berbahagia, tentunya merupakan acara inti ya. Acara yang kita nantikan yang adalah session meet and greet. Tentunya session hari ini akan ada opening speech dari Eyang Anjar nanti juga akan ada simbolis penyerahan merchandise dari Eyang Budi. Terus juga nanti akan ada opening speech juga dari Eyang Budi, dan nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir tentunya ini pasti yang ditunggu-tunggu, pengen foto bareng katanya ya. Baik, tentunya sebelum memasuki rangkaian di sesi meet and greet pada malam hari ini, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih pada tentunya acara undangan Madu Fest 2024 ini didukung oleh dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi, Marium Penggiat Pariwisata Kabupaten Bekasi, diselenggarakan oleh Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi, PT Quantum Sabar Sekawan Event dan Tour Organizer, dan disponsori oleh PT Global Indo Utama,
Maya Industri Group Syahid Jawa Hotel. Selanjutnya PT Quantum Saga Skyline Belas Production Bali Sosor Lambang Asli Cikawat Purwakarta The Lodge Maribaya Rendes Cikarang Evana Catering dan Wedding Konsultan Klinik Viva Medica Papua Jogja PT Jetnico Cipra Agung dan BRTP sebagai media partner. Baik, berikan aplaus semuanya untuk acara hari ini. Baik, terima kasih dengan aplaus yang telah disampaikan dan diberikan. Tentunya acara yang akan menentukan pada malam hari ini tentunya yang pertama akan ada opening speech dari Angel. Kami silahkan tentunya. Baik, terima kasih. Mama Papa udah terharu nih, Bu. Terkhusus yang terhormat Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Wes, yang kami hormati. Yang Didi ini tahu kalau yang manggilnya masih Mas. mas ya. Pada yang terhormat Ibu Hajah SB Beryanti selaku Wakil Presiden Direktur PT Syahid. Kepada yang terhormat Ibu perwakilan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Bekasi, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Bapak Yuliawan Kasma Hidayat, nah ini salah satu juri, nah ini peserta yang sudah ada, boleh itu ya juri satunya, beliau dari program pendidikan sanitari UPI Bandung. Dan ternyata mahasiswanya Mas Didi ya, nyambung ya. Dan Mas Didi dengan Ibu ternyata teman lama juga. Ya, di sini itulah berkahnya kebersamaan. Punten yang belum mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk semuanya. Pertama, kegiatan Indo Madrefest 2024 dengan mengusung tema membangun generasi emas untuk negeri melalui seni budaya. Ya, kenapa? Sudah disampaikan dengan Ibu Wirianti, tadi diskusi dengan Mas Didi, dengan Pak Wes, bahwasanya pembangunan itu tidak akan terlepas dari trilogi pembangunan, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Nah, di sini kenapa di Hari Ibu, kalau Eyang tentunya aku aja dan nenek-nenek kan gitu. Ibu kita dalam arti berkesenian sangat luas, yaitu saya, atau di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Saya sebagai orang Kabupaten Bekasi, saya punya ibu Kabupaten Bekasi, pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan ibu Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Nah, ini mungkin berbeda. Apa sih Hari Ibu kok seperti itu? Nah, sedikit bercerita Ibu, mungkin Ibu dan teman-teman yang lain. Ini terima kasih, alhamdulillah, dari peserta. Saya sapa dulu ya Ibu, dari Sulawesi Selatan, mana ya? Lagi di ujung. Terima kasih sudah sampai Kabupaten Bekasi. Rombongan Jakarta merah-merah nih, dari sama dari Jakarta, yang Bekasi yang dekat belum hadir, mungkin besok. Alhamdulillah. Nah, di sini kenapa mengadakan event Indo Mother Festival dengan mengusung tema membangun generasi emas untuk negeri melalui seni budaya. Yang pertama, untuk seorang ibu, bagi kami adalah berkesenian. Apa yang bisa kita lakukan untuk Bekasi? Nah, ini juga teman-teman sudah melakukan untuk Jakartanya, untuk Sulawesinya, sampai di Bekasi. Sharing aja dulu bahwa apa yang disampaikan Pak Wes betul, bahwa yang biarpun tua itu cuma 3 huruf, TUA,
tua. Umur cuma 2 angka, 61 umur nggak apa-apa, tapi semangat kita terus menggelora, jangan pernah patah semangat. Kita harus mengiring anak-anak muda untuk kreatif. Jadi sudah terbukti, alhamdulillah, kegiatan Eyang, kalau Eyang tidak bisa punya segalanya, tetapi di sekeliling kita adalah segalanya. Terbukti kita didukung kerjasama dengan PT Quantum Saga Sekawan Event dan Organizer, nah, kemudian PT Global Indo Distrik 1 Mekarta, yang mana besok harus kita difasilitasi untuk panggung untuk semuanya, dan juga para sponsorship yang tentunya yang tidak sebutkan satu persatu, tetapi sangat berterima kasih bahwasanya kalian yang muda-muda telah mensupport Eyang yang sudah tua, tetapi semangat Eyang tidak kalah semangatnya dari yang muda-muda. Nah, di sini perjalanan kami di Kabupaten Bekasi sedikit menyampaikan. Tahun 2022 kita selenggarakan lomba tari klasik Sunda tingkat nasional, kebetulan dengan Bapak Juliawan, karena Sanggar Seni Kusuma juga ada MOU dengan UPI Bandung dan juga sekarang dengan ISBI Bandung. Kemudian alhamdulillah 2023 Kabupaten Bekasi menjadi koordinator membawa Provinsi Jawa Barat ke Istana Negara tahun 2023, dan tahun ini alhamdulillah kita juga disupport oleh PT Quantum Saga Sekawan dengan lomba tari Betawi Sunda, yang mana Bekasi katanya punya 2 ibu multi etnis, tetapi ibunya ada 2 ibu Betawi dan ibu Sunda, sehingga kita lakukan Betawi dan Sunda. Dan sekarang berkegiatan ini adalah kita membawa generasi, wahai ibu kita yang melahirkan kita, tetapi ibu daerah yang telah membesarkan kita. Nah, di sini juga kenapa kok ada Eyang Didik, salah satunya karena kebetulan apapun kegiatan Eyang selalu sharing, karena belajar itu tidak kenal usia. Saya juga dengan Pak Juliawan, biarpun dosen udah berapa, yes, pokoknya kalau lagi koordinasi ya tengah malam ya, mas gini gimana, nggak ngerti waktu, tetapi itulah semangat, karena kalau besok mungkin udah lupa lagi. Dan yang bukan terpenting, tetapi bagi Eyang, mengajak kepada sahabat seni semua, teman-teman semua, para kaula muda, teruslah bergerak. Di sini ada Eyang Anjar, ada Mas Didi Ninitowo. Ini adalah salah satu bentuk motivasi untuk kalian yang lebih muda dari kami. Teruslah berkesenian sepenuh hati, fokus, dan abaikan jika itu tidak membuat kalian bahagia. Itu saja. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ibu yang telah memfasilitasi kami di Hotel Sahid yang begitu indah dengan penyambutan yang luar biasa, dan seluruh peserta yang besok kita akan tergabung, dan para dewan juri. Kebetulan salah satu dewan juri dari Kementerian Kebudayaan, tepatnya dari Direktorat Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan, hadirnya nanti jam 10 baru sampai. Dan Pak Juliawan, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, mungkin nanti bisa disambung dengan kalau kita dialog. Nggih, Mas Andri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan izin ada penyerahan merchandise dari Eyang Anjar kepada Eyang Didik. Mohon izin Eyang Didik. Baik, kami silakan untuk tim dokumentasi dan juga rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momen berikut ini. Berkenan juga Ibu Bapak teman untuk bisa berdiri. Kami silakan untuk rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan momen berikut ini. Baik, siap, terima kasih Bapak. Kami
silakan tentunya untuk Bapak dan Ibu yang berada di atas panggung untuk bisa kembali duduk di kursinya. Baik, penyerahan merchandise secara simbolis telah disampaikan. Merchandise dari hotel buat Mintowo juga. Selanjutnya juga akan ada penyerahan merchandise juga. Ini sekarang dari Hotel Syahid ya, dari Ibu kepada Mas Didi Minito atau Yang Didi. Baik. Baik, terima kasih. Cukup. Jadi silakan untuk bisa duduk kembali. Tentunya tadi opening speech atau yang telah disampaikan dari Eyang Anjar Purwangi, dan selanjutnya tentunya kita akan mendengar juga opening speech yang akan disampaikan oleh Eyang Didi Minito. Pertanyaannya kami silakan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Indonesia itu luar biasa karena kita punya salam yang banyak sekali. Saya sudah keliling 38 negara, belum ada salam seperti Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak hanya bicara salam di bibir, tetapi hati kita juga melaksanakan. Ini bentuk wujud kebersamaan dan toleransi. Ya. Terima kasih kepada Eyang Anjar yang sudah mengundang saya malam hari ini. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Dinas Kebudayaan, yang terhormat Wakil dari Dinas Pariwisata, ya betul ya, juga yang terhormat Bu Yanti, Presiden dari Syahid Lipo Cikarang, ya, dan juga hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebut satu-satu, khususnya Mas Awang atau Mas Yuliawan, ya, karena kita dulu kumpul di Jogja tidak tahu berapa lama. Dan hari ini bertepatan dengan momen Hari Ibu, sehingga waktunya sangat-sangat tepat karena kita harus selalu menghormati dan mengingat Ibu. Kita pun berdiri di atas Ibu Pertiwi, ya. Jadi kalau kita belajar kesenian tari pun itu kita harus mengingat filosofi dari India. Jadi kalau waktu saya belajar tari klasik India, bukan yang kita lihat di film-film itu yang kuci-kuci hutahe itu, bukan itu ya, tapi yang tradisional, yang temple dance, ya, jadi tari di kuil-kuil itu yang saya pelajari, gaya Bharatanatyam. Sebelum mulai menari itu ada gerakan menghormat ke bumi, izin ke Ibu Pertiwi, saya mau menginjak-injak Ibu Pertiwi, itu ada gayanya khusus. Nah itu, kemudian kalau kita bicara tari Jawa, sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali kesenian yang tidak bisa saya pelajari semuanya. Tapi salah satu yang sangat berkesan itu pada waktu mempelajari tari Jawa, khususnya tari Jawa Surakarta. Kemarin membedah tulisan lama dari Keraton Surakarta itu tentang Matoyo, tentang Bekso. Itu dijelaskan waktu pertama kali posisi duduk bersila itu, bagaimana posisi tangannya, itu filosofinya apa, bagaimana pelatan atau ekspresi wajah melihat ke bumi dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa. Saya yakin semua budaya yang ada di Indonesia punya filosofi masing-masing yang itu tidak mudah untuk dipelajari. Makanya tadi sudah disinggung Bu Yanti, Eyang Anjar, bahwa mempelajari seni budaya Indonesia itu sangat penting, khususnya para generasi muda. Kita ini kan sudah STW ya. Ya, jadi nanti generasi penerus supaya ada yang mau mempelajari, karena di dalam pepatah disebutkan atau disampaikan tidak ada sumur itu mencari timba, ya. Adanya ya timba yang mencari sumur. Nah ibaratnya begitu. Kan tidak ada guru yang teriak-teriak, siapa yang menjadi murid saya.
Karena saya waktu belajar tari dulu juga saya yang mencari guru, ya, sehingga saya bisa belajar tari Sunda dulu. Mungkin Mas Awang ingat ya, Mas Juliawan, di ASTI Yogyakarta saya itu dosen tari Sunda. Makanya saya tadi bicara dengan yang Anjar, saya belajar topeng Cirebon dari tahun 79. Saya ke Cirebon, saya muridnya Pak Endo dari tahun 74. Dulu saya mengajar tari-tari Sunda di ASTI itu ya, mulai dari Gawil, Sekal Putri, Sulintang, Kelinyepan, Kandakan, dan sebagainya. Dan Jaipong yang saya pelajari dengan Pak Gugum tidak seperti sekarang. Maaf ya, saya sering bicara dengan senior-senior dosen-dosen di UP maupun di, kalau melihat tari Jaipong anak kecil sekarang itu rasanya kok keri ya. Kerinya itu, gerakan itu erotis yang sebenarnya itu gerakan dewasa. Maaf ya, ngangkangnya itu aduh ya ampun, miris hatiku. Tapi enggak ya, masalah ya. Karena kita mungkin yang Anjar juga mengalami zaman Jaipongannya Pak Gugum Gumbira itu pakai nyamping, pakai kain. Sekarang kan untuk mudanya pakai kain yang seperti rok, jadi ngangkangnya itu bebas. Jadi femininnya hilang menurut saya ya, maaf kalau salah. Tapi karena saya mendalami tari Sunda juga udah dari tahun 74 ya, jadi sudah mendarah daging. Walaupun geraknya itu erotis, tapi erotisnya itu halus ya, sopan, ada etikanya. Maaf sekarang itu kasar kalau saya bilang, maaf ya. Lawan Cahcilo kan juga itu kok ngurang gini itu, bener gak? Itu bener gak sih? Terus ini, aduh ya ampun, Gusti Pangeran Diponegoro ya, aku melihat itu benar-benar ya, memang orang-orang yang awam nggak mempelajari tari seneng ya, aduh seksi, aduh hot gitu. Saya sebagai pendidik, karena saya dulu pengajar tari Sunda dan mempelajari pakem-pakemnya itu rasanya nggak nyampe ya. Mungkin kalau yang generasi sekarang itu memang dunianya itu ya. Makanya tadi disampaikan Bu Yanti juga, jangan lupa akar budaya. Kalau kita sudah lepas dari akarnya ya sudah. Makanya salam pun sarangi dengan bangganya, sarangi Korea loh dek, ya kan? Kalau orang foto dengan gini tak sampai Bu, enggak, ini apa? Sarangi itu apa? Korea. Panjenengan itu orang Korea apa Indonesia? Tanya gitu kan? Indonesia. Ya kalau begini Korea, kamu pindah Korea saja. Tak usir ke Indonesia lagi gitu kan? Kita punya mudra sendiri kok. Tari Sunda ada mudranya, ya kan? Jawa juga ada. Kalau keliling ke candi-candi ada pose ini, ada pose ini, ada pose ini. Itu peninggalan nenek moyang kita. Nah, makanya itu kita harus mulai punya kebanggaan. Seandainya budaya kita itu terkenal seluruh dunia, bagaimana pun nggak bangga. Tapi kita memang harus diakui, kita kalah manajemen dengan Korea. Dijajah dengan Korea, semua masyarakat Indonesia pasti begini. Nggak bisa disalahkan, karena kurang pemahaman, kurang pengetahuan, kurang pemaparan, ya. Tapi kalau kita sudah mulai memahami itu, kita mulai di lingkungan kita yang paling kecil pun kita sampaikan, oh jangan ini, ya. Kita gini tuh, kita sebenarnya ikut mempromosikan Korea loh. Bukan saya benci Korea, enggak, saya juga belajar tari Korea kan. Teman yang itu dukun-dukun Korea yang punya juga shaman kalau di sana ya, yang punya, karena yang kumpulnya juga kadang-kadang sama dukun-dukun. Tapi bukan dukun santet, dukun pijit, misalnya dukun bayi itu. Ya kira-kira gitu. Maaf saya sudah terlalu banyak melantur kemana-mana ya, tapi intinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kita adakan dialog malam hari ini bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat pengembangan budaya Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan dari diskusinya dan tidak masih banyak tentang diskusi yang disampaikan malam hari ini. Untuk ini sesi yang kita nanti berikan
namanya, dari mana, dan untuk siapa pertanyaannya. Baik, sebelah sini ya, sudah ada, sudah dibantu sama Mas Bram. Boleh, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk bertemu Maestro Eyang Didi Nunitowo. Ini kesempatan yang saya manfaatkan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Dewi Rustati. Saya asli Solo, Surakarta, merantau di sini menjadi guru SD Harapan Mulia dan guru SLB waktu itu di Surakarta, dan sampai sekarang saya tetap menjadi guru untuk anak APK dan untuk anak umum. Nah, pertanyaannya sehubungan dengan seni budaya, puji Tuhan saya sudah begitu mencelok di sini ya. Tahun 89 saya berani membuka sanggar Gempita, mengajarkan nari, khususnya tari Jawa. Nah, dalam perjalanan kami sampai hari ini, kami tetap mengembangkan untuk kebudayaan Jawa, karena saya memang hobinya menari Jawa, tapi untuk tari-tari yang lain saya belajar dari teman-teman. Nah, untuk hal yang saya kembangkan ini tidak hanya tari Jawa, saya belajar di SLB bisa mengenal budaya yaitu angklung, yang sama sekali saya orang Solo tidak tahu angklung itu seperti apa. Dengan pengalaman di SLB saya bisa mengajar angklung sampai hari ini, sehingga saya ingin mengembangkan dan melestarikan budaya angklung dan tari Jawa. Nah, pertanyaannya, mumpung saya bisa ketemu ini maestronya, saya mengalami kendala ketika saya mengajar atau memberikan terapi anak di klinik tumbuh kembang Super Kids salah satunya ya. Kalau di SD oke, jalan, kalau di gereja jalan. Dalam segi tari Jawa, tari Bali, ataupun yang utama itu angklung, saya sudah kembangkan dari gereja ke gereja itu. Kebetulan saya karena Nasrani ya. Nah, saya mempunyai kendala bahwa dalam mengembangkan budaya ini di klinik tumbuh kembang anak itu agak sulit ya. Karena sulit, akhirnya saya menanamkan alat musik ukulele. Nah, ukulele setiap saya terapi anak, saya 10 menit menyampaikan kepada anak didik saya, terutama anak ABK itu ukulele, puji Tuhan ada yang sudah berhasil. Nah, yang saya ketanyakan adalah tariannya. Saya belum bisa menyalurkan, padahal anak punya seni ya, tapi kendala di klinik ini bagaimana cara mengembangkan atau menumbuh kembangkan budaya Jawa, baik angklung, tari-tarian, bermain alat musik tradisional sudah saya kembangkan, tetapi kendala di sini karena saya sudah membuat proposal untuk seni musiknya belum berhasil. Nah, akhirnya saya ya nyuri-nyuri waktu 10 menit mengajarkan itu ukulele, angklungnya belum berhasil. Nah, bagaimana saya mohon bantuannya, trik yang tepat dan bisa masuk dalam dunia pendidikan saya di klinik tumbuh kembang anak, terutama di mana saya bekerja ataupun di tempat lain yang berhubungan dengan anak ABK. Apalagi ya, saya sangat senang dan empati kepada anak-anak ABK berkebutuhan khusus ini. Demikian pertanyaan saya untuk Eyang Didi Nunitowo. Mungkin saya dapat oleh-oleh dari sini akan saya kembangkan di tempat saya bekerja. Demikian, terima kasih. Jadi ibu nanti menciptakan tarian yang untuk dolanan saja, jangan punya target yang terlalu tinggi. Tapi target saya mengajar anak-anak Down syndrome. Mungkin belum semua sanggar punya kelas Down syndrome, karena ini anak berkebutuhan khusus itu kan beda dengan anak-anak yang dikatakan normal ya. Jadi saya kadang-kadang tidak ngomong anak ini normal atau enggak normal, karena kadang-kadang orang yang merasa dirinya normal itu kenyataannya juga enggak normal loh. Ya kan? Coba sekarang di sosial media yang sudah ngomong kamu dibalas itu normal enggak itu?
ya kan? Secara etis kan nggak etis itu, nah itu maksudnya normal, ya. Jadi mungkin ibu mengalami itu. Anak-anak berkebutuhan khusus itu kan bicara dengan hati, benar nggak bu? Ya. Kalau kita sebagai pendidik, kita nggak punya kecintaan terhadap anak-anak, jangan harap mereka mau datang, jangan harap mereka mau dekat. Karena saya dari SMA sudah sering mengajar anak-anak kecil, sehingga saya bisa ngerti jiwa anak-anak. Bahkan bacaan buku saya dari saya SMA sampai detik ini itu majalah Walt Disney. Sehingga dunia anak atau film kartun saya paling hobi. Secara nggak langsung saya mempelajari dunia anak-anak. Ya, sekarang mungkin ibu kalau melihat tari anak-anak sudah mulai banyak. Dulu awalnya saya pernah ditegur sama senior saya, dosen saya sendiri. Saya membuat tari kelinci yang simpel gerakannya, karena pikiran saya anak-anak ini kan masih sederhana, ya. Saya tidak mengajarkan tari yang rumit-rumit, tapi yang happy, have fun, permainan. Itu dikatakan dosen saya, kamu itu sarjana tari, buat tarian nggak cuma ngacak-acak gini. Saya nggak peduli, tujuan saya adalah untuk si anak. Sekarang sudah terbukti banyak yang ikut-ikutan membuat tari anak-anak, benar nggak? Ini kan musik apa cicuikan tari-tari. Kalau boleh diakui, saya itu termasuk pionir. Sebelum mereka membuat gitu, saya sudah membuat duluan. Mungkin kalau ibu-ibu yang seumur yang anjir dan sebagainya ingat nggak, zaman tahun-tahun 70-an, 80-an, saya sudah membuat tarian medley. Medley itu 1 menit tari Sunda, 1 menit tari Bali, itu sudah membuat zaman itu. Zaman itu teknologi musik belum seperti sekarang. Saya edit pakai musik seadanya, kaset to kaset. Dan tidak sehalus sekarang karena teknologi juga semakin canggih. Itu saya juga dimaki-maki dosen saya. Dikata-katain saya itu udah kenyang, dikata-katain dibully, aduh wis larek. Tapi saya sekarang melihat semua pada mengikuti, karena semua sudah lebih maju, lebih bagus dari yang saya lakukan dulu. Tapi pionir itu kadang-kadang nggak dihargai, benar nggak? Orang kadang-kadang nggak tahu pionir itu lebih luar biasa karena menemukan. Ya kan? Nah itu seperti, maaf ya, bukan saya pamer, tahun 85 kemarin saya barusan upload di Instagram, saya jual mobil, saya ke luar negeri untuk mempromosikan seni cross gender Indonesia tahun 85 itu. Terima kasih. Zaman itu belum ada seni cross gender dimamerkan di luar negeri. Saya kan kepingin, karena itu budaya kita. Saya belajar seni cross gender itu saya semua ini sampai ke Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, mbak yang dari Sulawesi ya. Saya di Makassar, tahu kan komunitas bisu di Makassar? Saya diangkat anak oleh pendeta bisu di sana, diwawancarai. Nah, semacam itu. Itu tradisi cross gender yang sudah ada dari zaman ancient time. Karena saya meneliti, gara-garanya saya sering dibully, dikatain bencong, yang ini, yang itu, saya penasaran. Jawa Barat punya Renggang Gunung, ya, itu juga cross gender. Banyak sekali sebenarnya. Sekarang kalau kita melihat juga topeng Cirebon, Anani itu perempuan, ya, Erli perempuan. Guru-guru saya almarhum mulai dari Ibu Rasina, Mimi Suci, Mimi Sawitri Losari itu dekat-dekat dengan saya. Jadi menayangnya Mimi dan Erli itu adalah guru-guru saya. Makanya zaman saya belajar mereka masih bayi-bayi. Itu sebenarnya beliau itu kan cross gender tapi nggak sadar. Ya kan, sepanjang itu kelana Tamindo, Min, Tumbuhan dan sebagainya laki-laki. Tapi yang memainkan ibu-ibu yang lembut, ya. Waktu saya belajar Mimi dari Damayu, Imi Rasina itu, aduh begini, begitu pakai kelana gitu, orang nggak lihat bahwa itu perempuan. Ini sebenarnya cross gender. Nah itu yang kita tidak paham karena tidak ada buku yang menulis tentang itu. Saya pernah menulis buku itu sudah habis, belum bisa cetak lagi karena bayarnya mahal. Nanti mudah-mudahan saya dapat rezeki yang mencetak lagi. Nah seperti itu Bu. Jadi ibu jangan takut menciptakan tari semampunya ibu. Ya, saya selalu menyemangati orang-orang yang dibully. Guru-guru tari yang sering dihina sama senior-senior yang mungkin lulusan dari akademisi dan sebagainya, saya sering memberikan pendapat mereka, menyemangati. Karena tidak semua orang, tidak setiap orang-orang yang pintar lulusan akademisi peduli sama anak-anak Down syndrome atau anak-anak berkebutuhan khusus, benar nggak? Nah, itu pekerjaan mulia kalau menurut saya. Karena kita kalau nggak dengan hati nggak mungkin bisa.
ya. Di sanggar saya kalau anak Down syndrome datang hari Rebo, yang ngejar adik saya nggak berani dekat, Bu. Begitu tahu saya langsung Allah kan nggak bisa ngomong ini, Allah nih merebut saya, ada yang nyium, ada yang mijetnya dan begitu. Saya sampai ke dalam berlari, jadi saya nggak berani dekat-dekat. Ini kan Allah gitu, terus gitu. Ya itu tak kan itu setiap saat. Tapi mereka kan ketulusan di hati, benar nggak Bu? Mungkin ibu-ibu atau guru-guru yang lain yang belum pernah dengan anak Down syndrome atau anak-anak kebutuhan khusus, kapan-kapan lihat aja bagaimana ketulusan mereka itu luar biasa. Ini anak buah Tuhan, mereka ciptaan Tuhan juga loh ya, jadi jangan dikatakan tidak normal. Berarti Tuhan itu menciptakan orang normal ya. Karena aku juga sering disebut orang normal. Ya, hati-hati kita menjustis. Kita itu kan seringnya kan menghakimi ya. Semua itu makhluk ciptaan Tuhan toh, ya kan? Ada anjing yang lahir tapi dari lahir kakinya cuma 3 misalnya, ada kan? Itu juga ciptaan Gusti Allah loh. Gimana itu mau dinilai gimana? Itu kita tuh orang yang gampang sekali menghakimi. Jadi sekali lagi itu diteruskan Bu. Bahkan saya menghimbau kalau misalnya ada ibu yang punya sanggar, bukalah anak-anak itu berkebutuhan khusus, mereka itu perlu dibimbing. Orang tuanya terutama, mereka itu kan malu anaknya begitu, sering tidak terbuka. Nah saya sering mengajak mereka, ternyata banyak di Jogja, itu baru Jogja, belum tahu kita di kota lain, saya rasa banyak. Saya pernah juri di Jakarta di Museum Nasional, itu khusus anak berkebutuhan khusus. Saya itu sampai menangis karena apa? Yang menang itu anak kebutuhan khusus dari sekolah di Solo kalau nggak salah. Anaknya cakep tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa, kan tahu iya Graita dan sebagainya itu. Yang menang Jaipongan itu cantik loh, ya ampun, itu sampai benar-benar kalau kita nggak menyaksikan sendiri nggak bisa ngomong, tapi kalau kita melihat dengan hati nangis pasti. Cantik banget, dan joget Jaipongan itu aduh, irama kendang itu bisa pas sekali. Bayangin, itu anak yang dianggap tidak normal. Nah itu saya mengajak tentang ini kan masalah kemanusiaan, masalah hati ya. Jadi dia nggak bisa bohong. Kalau orang tuh pura-pura aja senang sama dia nggak akan mau dekat. Tapi kalau emang kalian tulus, mereka luar biasa. Yang mengharukan kemarin, Verbo kemarin saya berangkat kan kelas itu, saya datang tuh biasa kan, Allah ngomongnya kan nggak bisa, mereka itu kalau ngomong susah kan, terus nggak karuan, saya nggak ngerti, ternyata iya gitu, mereka udah seneng. Bener kan Bu gitu kan? Itu ibunya jadi menerjemahkan, karena ibunya yang tahu kan ngomong apa Bu, ini ngomong gini-gini, terus ini kejadian apa Bu? Oh ini cerita kemarin, ini si Naura namanya, Naura. Saya ajak naik haji, terus kemudian dia berdoa, yang disebut itu nama saya. Apa kok nggak terlalu? Ibunya tuh bilang, nama saya aja nggak disebut Mas Didi, tapi kalau Mas Didi yang disebut. Itulah ya, jadi ketulusan itu yang kita bisa belajar dengan anak-anak yang sering dianggap tidak normal ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita terharu. Tapi ini ketulusan ya, tidak bisa dipelajari dengan mudah ya. Kira-kira itu. Maaf ya Bu, jawabannya panjang lebar, sorry ya, saya so emosional gitu. Silakan ada tanya. Izin nambahin. Ya, izin nambahin. Karena tadi Mas Didi juga cerita tentang kemanusiaan, juga tari untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya nggak apa-apa, Eyang sharing juga. Karena Eyang juga ingin menggugah anak-anak Kabupaten Bekasi khususnya atau sekitarnya Bambo. Kalau untuk tari anak-anak, Eyang juga mencoba dengan tari pohon. Nggak usah pusing-pusing nyari properti, metikin pohon, daun-daunan jadi suatu tarian. Kita buat bagaimana dengan kena angin, seperti itu. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, betul yang disampaikan Ibu Didi, yang penting kita sepenuh hati. Dan juga perlu diketahui, yang juga selain di sanggar, yang melanglang untuk berbagi kasih sayang, seperti di sekolah alam, di sana sekolah tempat anak-anak yang memang perlu perhatian. Jadi di rumah ada
ada apa ya semacam kenang-kenangan motor dari baru sampai sekarang jelek, tetapi itu motor perjuangan. Kita harus naik motor itu 1,5 jam. Nah, yang juga mengajar ke Yayasan Al-Fadhar Bersari ODGJ. Jangan salah, Pak Awang juga ikut meneliti dengan suratnya Guar Diri. Alhamdulillah dengan seni mengajarkan tari. Jangan salah, orang gila yang nari, dandan, cakep. Kemudian ngajarin nyanyi juga. Sekarang kemarin habis audisi Bu, 16 penyanyi, tinggal yang nungguin karena yang lagi nyari bajunya buat ODGJ yang ukurannya nyari bagi orang yang jadi muda-muda, karena yang juga dulu penyanyi dangdut gitu ya, masih ada simptom. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan. Kalau Mas Didi diculin, ini sama diculin orang gila. Jadi aku nyanyi, entah di video aku bukan nyanyi orang gila Pak. Kalau kata bapaknya, nggak apa-apa, berkah kalau memang kamu setulus hati, mama setulus hati. Nah, di sana malam hari ini Pak Hadi tidak bisa datang, dan kemudian Pak Yudhawan juga menerapkan silatnya Guar Diri untuk proses juga penyembuhan. Dengan seni perlu diketahui, anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa bisa sembuh karena memang terbukti sudah 6 yang pulang dengan proses, karena yang setiap minggu ke Yayasan Al-Fadhar Bersari di Tambun, Sumber Jaya, Tambun Selatan. Kalau ada yang mau ikut ngajarin ODGJ, oke, ikut sama Eyang dulu ya, cukup lumayan, tapi membahagiakan ya. Jadi perlu dengan hati. Kalau tidak ada panggilan hati, kita tidak tulus, nggak mau, apalagi mau dicium. Jadi kalau yang udah dipeluk, masa yang mau orang kok enggak. Tapi kalau dipeluk ya nahan karena apa? Ya memang, mohon maaf ya, ya memang nggak seperti kita kan, ya memang dulu, dan nggak sikat gigi, terus ya nggak dibilang kemudian yang lainnya gitu. Jadi intinya mereka beda, tetapi mereka sama dengan kita. Jadi kita harus selalu berbagi kasih, tulus, dan kalau ada yang mau ikut kapan-kapan boleh ikut, karena yang minggu depan mau konser penyanyi ODGJ. Terima kasih. Baik, cukup ya. Akhir yang tadi dijawab sama yang Diri dan juga yang menjawab. Dan ini kami informasikan juga sesi tanya jawab hari ini kita berikan kesempatan untuk 3 orang. Tadi baru 1 dan masih ada 2 lagi. Kami mengingat waktu kita butuh istirahat. Besok kita harus belajar semangat lagi. Ya boleh. Apa? Oke, 1 pertanyaan. Oke, silakan dikenalkan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lalu Mas Didi Ninitowo masih kenal saya jadi menangis. Sugeng dalu Eyang Anjar, belum apa-apa sudah menangis ini Eyang. Saya yang mensupport semuanya ke Jakarta adalah Mas Didi Ninitowo. Sampai saya bisa muri dan saya bisa berhasil ke Asia karena Mas Didi Ninitowo. Terima kasih banyak Mas Didi. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Miswarini Utami, Yayasan Sanggar Rizky Budaya Nusantara Kunchara Ningrat yang dulu ada di Jawa Timur dan sekarang mengembangkan kesenian di Jakarta. Mas Didi, saya pernah sowan ke rumah Jogja bersama Pangarso Sidoarjo dan juga dari Gus Timung serta Gus Ratu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan saya dari Mangkunegaran. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas support Mas Didi. Waktu itu saya di Jakarta bingung menginap, saya pindah hotel satu ke hotel lainnya. Karena bantuan dari Mas Didi, saya akhirnya sekarang ini bisa diangkat di Dinas Kebudayaan dan diterima masuk ke dalam nomor induk di Kebudayaan Jakarta Timur. Mas Didi,
yang saya tanyakan di sini, yang saya ajak di sini adalah anak-anak generasi muda yang dulu pernah ikut di UGM Tari Bali, dan ini juga ada teman-teman kami yang dari Line Dance, Mbak Novi, Mbak Lina Binyo. Ini adalah pelatih senam dan Line Dance. Di sini juga ada dari teman-teman pelatih senam, juga penari serta pesilat yang saya kumpulkan kemarin dalam karya saya Tari Tikus Pipi Mata Baris yang ada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Nah, ini bagaimana cara mengembangkan kesenian di Jakarta. Saya tetap memakai basic tari Solo dengan dasar Rantau Satu Putri, sehingga teman-teman yang dari berbagai jenis Bhinneka Tunggal Ika ini ada bisa awet, bisa berkembang di Jakarta. Dan satu, bagaimana polanya metode mengajar ketika tidak ada pentas dan ada pentas tetap datang. Itu Mas Didi yang sayang, karena berbeda dengan di Jogja dan di Bali. Kalau Bali kan menari itu ibadah, jadi kalau di Jakarta beda lagi konsepnya. Besok ada job, kita menari, kita latihan. Nah, bagaimana caranya supaya menari itu bagus sehingga orang itu menerima dan job itu akan bersambut dari latihan rutin dan lain-lainnya. Bagaimana caranya Mas Didi, saya mohon pengarahannya supaya murid kami awet dan dari generasi muda ini mau belajar tari tradisional Jawa khususnya dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Didi dari Sanggar Rizky Widaya Nusantara Kencana Ningrat. Sehat selalu ya Mas Didi. Matur suwun sangat. Yang aja matur sembah nuwun diberi kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, cukup Ibu Rizky ya. Langsung dijawab, boleh sama ya. Maaf, karena saya pangling mungkin sudah lama saya ketemu. Jadi ya ikut senang karena sudah di Jakarta sudah istilahnya mendapat tempat yang sesuai ya, dan juga tadi menanyakan masalah bagaimana supaya mempertahankan murid-muridnya itu. Intinya begini Bu, dalam satu komunitas itu kita harus kreatif. Jadi misalnya tuntutannya tidak perlu terlalu muluk-muluk, tapi kalau kita tuntutannya muluk-muluk akan menjadi penari yang profesional yang begini, itu memang harus berbeda cara menanganinya. Tapi kalau untuk mempertahankan keguyubannya itu harus paling tidak memberi pemahaman bahwa gerakan itu juga untuk kesehatan. Menari kan seperti senam ya. Lalu meditasi itu sebenarnya penting juga. Jadi saya kan juga belajar meditasi, pernafasan, supaya menari itu tidak hanya bergerak tapi benar-benar soulnya muncul. Jadi teknik pernapasan penting, karena kalau menari kita nafasnya pendek ngos-ngosan kan, secara teknis kan begitu. Jadi di dalam komunitas itu dikasih pemahaman bermacam-macam. Misalnya menari itu olah tubuh kan, jadinya misalnya yang asam urat misalnya itu belajar ya kan, tangannya begini. Ini kan olah tubuh, ini bukan semata-mata gerakan tari kan ini, tapi ini kan usia saya betul. Jadi usia berapa bisa. Seperti saya sekarang sudah 70 tahun, tapi saya bersyukur masih bisa lentur karena bergerak ya. Lalu pernafasan, saya kalau menari kan cepat sekali menguasai pernafasan, tidak ngos-ngosan. Banyak sekali penari saya sendiri habis menari itu sekali itu kasihan Kak Eko minum gitu.
Tapi kalau kita punya latihan pernafasan, itu menguasai ngos-ngosan cepat sekali. Karena bergeraknya tidak hanya semata-mata mengeluarkan energi, tapi bisa mengatur nafas, ya. Jadinya ngos-ngosan pasti kalau capek, tapi kemudian menjadi normalnya itu cepat, ya, itu Bu. Jadi bermacam-macam hal yang bisa kita lakukan di dalam sebuah yang disebut sanggar tari. Memang treatmentnya tari begitu. Sehingga kita bisa membuat koreografi tari nanti untuk diajarkan anak kecil dan sebagainya. Karena saya lihat kan banyak yang sudah senior juga kan. Jadi ke sana, arahnya ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Ya. Baik, cukup, terima kasih. Ya, satu pertanyaan terakhir, oke, sudah hadir. Singkat, boleh Mas, boleh dikenalkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya untuk siapa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya panggilan Kang Yayat. Izin yang Anjar, Kang Wes, Mas Bibi, sarang dari pihak Sahid Lipo Cikarang. Saya berlatar belakang sama dengan Bu Dewi. 90 saya guru juga Bu, sampai 2005. Selanjutnya saya ikut bergabung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum KIWAS masuk saya pernah di Dinas Kebudayaan juga. Sekarang saya bersama Eyang Anjar di Dewan Kebudayaan. Terima kasih. Mohon izin, Eyang, saya ingin menyampaikan berita yang di masyarakat yang dulu saya sempat waktu jadi guru SD. Nama Eyang saya hanya lihat di televisi TVRI waktu itu, belum ada TV swasta yang sekarang. Begitu saya memperkenalkan tarian ke anak-anak, tidak ada masalah untuk anak putri, tetapi bermasalah untuk anak putra. Karena apa? Punten, saya harus berkata jujur sekarang, sosok Eyang Didi Towo yang jadi sorotan. Karena mudah-mudahan yang saya sampaikan ini adalah dari orang yang tidak normal. jangan mari anak laki-laki tuh lihat sosok Didi Towo, figurnya seperti itu. Saya pada waktu itu tidak melihat tingkah laku atau perilaku. Yang saya lihat Didi Towo pun bisa berkarakter. Waktu nari di Cirebon pakai topeng itu saya lihat dengan gagahnya membawakan topeng apa judulnya saya hanya melihat di televisi saja. Dan itu karakter yang dibawakan. Adapun seperti yang masyarakat lihat hanya dari penampilan. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi seperti ini? Kalau boleh saya katakan, setiap guru tari laki-laki khususnya kok seperti itu sih? Saya tidak usah omongkan dan punten ke Maestro yang saya ketemu di sini, jangan tersinggung dengan pertanyaan yang saya bawa, karena saya baru kali ini saya juga bertemu langsung dengan Mas Didi. Ini perlu saya sampaikan bagaimana cara menjawab tentang seperti itu, bagaimana meyakinkan bahwa tari bukan hanya untuk perempuan tetapi tari untuk semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Hal itu sudah saya alami setelah saya bayi, saya kecil ya. Jadi mau saya di sini memberikan sedikit biografi saya. Saya itu mengalami 3 diskriminasi di dalam hidup saya. Satu, saya lahir dengan nama Cina. Karena ayah saya seorang Chinese, nama saya Kue Chun-an. Tahun 65 harus berubah menjadi Didi karena semua orang Chinese tidak mau merubah nama Indonesia, harus pulang ke negara Cina. Itu tahun 65. Saya masih usia 11 tahun. Itu sudah diskriminasi satu. Kan tahu di masyarakat bagaimana diskriminasi terhadap keturunan Cina. Kedua, saya Nasrani, non-Muslim. Ketiga, saya cross gender, yang sering dikatakan banci dan sebagainya. Nah,
Justru dari diskriminasi ini memperkuat saya, karena saya mendapat tempaan, mendapat sindiran, bullying, mendapat tekanan yang cukup keras sebenarnya. Sampai dulu saya pernah mengalami menjadi anak yang introvert pada waktu SMP. Karena di SMP itu satu-satunya orang yang Cina dan Kristen adalah saya. Bisa dibayangkan seperti apa perbuatan saya. Dan saya tidak bisa ngomong dengan orang tua saya, karena saya sendiri ngomong gimana, orang tua saya juga nggak mungkin mencari solusi dan saya takut ngomong. Itu saya pendam sendiri. Makanya di sini kita itu beragama apapun, saya itu walaupun Kristen tapi saya kejawen. Jawa saya kuat. Kakek saya itu Chinese, Konghucu tapi kejawen. Gurunya kiai kejawen zaman dulu. Jadi kalau namanya puasa itu saya sudah melakukan semua, putih, ngebun, pati geni, ngerawat dan sebagainya itu kakek saya ngajarin. Nah itu yang memperkuat saya secara spiritual. Walaupun tempaannya seperti apa, karena mungkin spiritual saya membantu, saya selalu berserah, saya selalu berdoa, dan berdoa, akhirnya menjadi seperti sekarang. Diajak banci itu saya sudah keren, ya. Nah sebenarnya kalau kita memberikan pengertian memang tidak mudah, karena awam itu kan tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa, ya. Orang tahunya kan hanya menilai wujudnya saja. Kalau orang cantik mesti api-api nih, orang ganteng baik, belum tentu. Orang yang jelek mungkin punya hati emas. Itu yang kemudian memunculkan ide saya tarik di muka. Yang belakang cantik, yang sini jelek. Itu sebenarnya menunjukkan filosofi. Waktu saya mengirim ke belakang kan tangan saya nggak bisa bebas, terbatas banget kan. Nah itu intinya adalah yang nampaknya cantik tapi punya keterbatasan. Waktu saya pakai topeng yang jelek menghadap sana, saya bisa gerak macam-macam. Itu sebenarnya dalam kehidupan ini ada, demikian adanya sebenarnya. Nah itu yang saya lakukan. Jadinya ya, jadi kalau misalnya ada yang begitu, kita harus pintar-pintar cara menjawabnya, karena ini kan kaitan dengan pendidikan, kan, mendidik anak-anak. Jangan gampang menilai. Tarian itu laki-laki menari tidak harus menjadi feminin, ya. Lihat tari-tarian di Keraton Jogja, tari Lawung di Keraton Surakarta pun yang tari-tari gagah itu dia juga tidak feminin. Kalau dikatakan kehidupan seksnya, dia punya anak, punya istri. Bahkan saya punya teman yang tari hulusan, sering jadi Arjuna, jadi Rama, itu selingkuh kesana kesini. Kuyanya gitu ya, sampai betul ya mas. Itu masalah jangan ketahuan, karena dia tahu. Ya, nah itu. Jadi orang itu kan sering gampang menilai, itu hanya melihat wujudnya aja. Oh kalau lelaki halus itu pasti homoseksual, pasti benci, kan begitu. Belum tentu. Bukan cowok yang mana. Sampai dipindah dari kantor sini ke kantor sana itu kadang-kadang memalukan. Kan pegawai negeri kan gampang dipecat kan. Itu salah satu contoh. Nah, kita memang mendidik masyarakat luas yang kurang pengetahuan ya sulit, tidak gampang. Makanya intinya adalah itu, bahwa tari-tari yang maskulin itu banyak. Cuma kita apresiasi masyarakat itu kurang karena salah satunya adalah faktor televisi. Ya, TV swasta itu tidak memberi kesempatan untuk menunjukkan tari-tari yang maskulin dari daerah macam-macam yang ada di Indonesia. Sementara masyarakat hanya melihat tontonan lewat TV, dia tidak teredukasi. Yang ditampilkan adalah penari-penari latar, yaitu teman-teman saya yang kadang-kadang melihat itu, benar nggak? Tidak maskulin kan? Laki-laki tapi cantik. Nah, image terbentuk di masyarakat adalah mesti nggak berlanang terus begitu. Nah itu loh mas. Jadi banyak faktor yang membuat kemudian image-nya menjadi tidak baik. Itu kan tidak hanya karena melihat satu sosok saja. Sementara masyarakat kita teredukasi sangat kuat lewat televisi. Nah yang harus disoroti adalah edukasi lewat TV maupun lewat pendidikan di sekolah. Yang harus dibina itu guru-gurunya, ya kan? Program TV juga harus dibina kalau menurut saya, supaya masyarakat terdidik. Jadi jangan salah terus. Coba sekarang kalau dia ngaku benar nggak omongan saya, ya kan? Penari latar itu sebenarnya ya konco-konco kedua bisa melihat gini kan? Nah, orang tua lihat mungkin benci kan begitu lalu image-nya. Walaupun sesungguhnya dia nggak ngerti kan, nanti ketemu malah ditemu dia.
Misalnya begitu contohnya ya. Jadi harus pintar-pintar. Nah, salah satu trik itu saya kan komedian. Jadi kalau saya menjelaskan sambil kuliah ini kan bisa ketawa kan, sehingga nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang sakit hati, nggak akan ada yang, sehingga semua dibuat cair. Nah itu yang harus dilakukan. Cara memberikannya pelan-pelan, ulangi putarnya beda-beda ya. Beda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi kasih pemahaman begini. Sekarang kalau dikatakan jadi seperti saya tidak membanggakan, kalau saya boleh cerita, saya itu sudah membawakan dan diundang di banyak universitas terkenal di luar negeri. Sampai Yale University mengundang saya yang ada di Amerika. UC Berkeley Amerika itu memberikan di San Francisco, universitas terkenal kan, itu memberikan saya hadiah artis residensi selama sebulan. Saya nggak ngelamar. Tapi memang UC Berkeley goblok lah ya, undang-undang aku kan, kamu masih banyak yang pintar daripada saya kan. Jadi kalau dia, ada yang nyindir saya soalnya, ada mas teman kita nyindir, kok sih di residensi kok didik dalamnya, oh itu UC Berkeley itu goblok gitu ya. Yang pintar dari saya banyak yang dikasih kalau saya, ya kan mereka kan orangnya juga cerdas, orang Amerika nggak goblok kan. Seattle University, Washington University Seattle, banyak mas di banyak negara. 38 negara sudah mengundang saya, dan saya selalu membawa nama Indonesia. Selama pertunjukan saya tidak pernah saya memalukan Indonesia. Ya, itulah. Jadi kalau kita bicara dunia luar, kita bicara dengan sepenuh hati, kita menunjukkan lewat seni budaya dengan hati dan dengan kualitas. Nah ini kualitas yang harus dicatat. Anak-anak sekarang gimana mau bisa kualitas baik? Intelektual wera gelem. Ya, saya itu seniman gendeng. Saya orang Kristen, waktu saya belajar di Cirebon, saya ritual ala Islam Cirebon, Islam kejawinya guru-guru topeng saya mengikuti ritual mereka. Saya tidak menggunakan dirinya sebagai orang Kristen. Saya belajar tari Bali, bisa tanya seniman di Bali bagaimana saya ikut melukat, saya ikut upacara-upacara di Bali. Saya melepaskan atribut saya sebagai orang Kristen. Sama Gusti Allah itu aneh siji, tapi caranya sing beda, benar nggak? Saya ngalami sendiri. Saya sedang ritual di candi-candi. Saya kepengen dekat dengan alam, menghayati bagaimana energi alam. Dikatakan, oh dia sebagai penari klenik. Terserah yang menilai. Kalau saya luar kono, ini sebenarnya contoh musuh ya, begitu. Kalau saya begitu, ya, yang penting kan kualitas. Sehingga maaf ya, kalau saya boleh cerita. Kemarin baru terjadi, saya pentas tanggal 678. Saya mengundang teman saya dari Taiwan, penari opera Cina sama manajernya. Manajernya itu habis pertunjukan cerita sama saya, Didi, kamu itu sebenarnya bagaimana belajar menari? Kenapa? Saya melihat merekam kamu itu saya bisa menangis katanya. Nah, kenapa? Seumur-umur saya baru sekali ini saya bisa melihat orang menari menangis. Padahal saya itu manajernya penari opera Cina sudah bertahun-tahun. Baru kemarin saya melihat kamu menari kok bisa menangis, dan saya nggak ngerti, saya nggak sedih, nggak apa-apa, kok tiba air mata itu keluar. Sampai dia itu mulut sama penarinya itu kan, terus tanya ke saya itu ada apanya? Dan saya nggak ada apa-apa. Saya kan bingung juga kan. Terus saya dalam hati, saya itu setiap menari kan saya mesti berdoa, mohon supaya kuasa Tuhan aja bekerja di diri saya secara agama saya. Tapi saya yakin ritual itu yang membuat begitu mas. Orang bisa tersentuh hatinya, dan nggak sekali dua kali mas. Nah, orang Indonesia harus pada budaya nih. Orang luar Indonesia, orang Taiwan, di India pernah, di Jepang pernah. Saya nggak ngerti ada apa dengan saya. Ya mungkin karena saya kentir ini ya, saya agak gendeng jadinya. Orang biasanya nangis kasihan kali ya. Nah itu yang nggak bisa dijelaskan, boleh percaya boleh tidak. Cuma saya banyak disayangi sama pendeta Buddhis, pendeta Hindu, yang Katolik, yang Kejawen, saya banyak disayangi sama mereka. Dan mereka kalau ngomong nggak perlu pakai bahasa mulut, pakai bahasa hati. Bahkan tadi saya cerita dengan yang di Makassar itu, pendeta bisu dari kitab Ilah Galiko itu menerima saya, dan saya diupacari ritual ala mereka. Nah itu fenomena apa saya nggak ngerti juga. Kalau bahasa Indonesia dia nggak bisa, bicara bahasa Bugis, kenal saya terus tiba-tiba besok ikut ritual ya, terus diizinkan dari panitia. Cukup seperti ini? Baik. Baik. Silakan.
rekan media dan tim komunikasi bisa mengabadikan momen berikut ini. Salamnya. Oke, salamnya. Ya, kami juga setelah ini kami mengundang untuk dewan juri, boleh kita berfoto terlebih dahulu. Oke, kami juga mengundang dari Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Ya, kami silakan. Selanjutnya juga dari PT Mulai. Lanjut, silakan, boleh Ibu untuk bisa hadir juga di atas panggung, ditahan. Satu lagi, baik, silakan untuk bisa bergabung bersama-sama di atas panggung. Oke, siap, sudah semuanya lengkap. Silakan untuk bisa berkomunikasikan. Baik, sudah cukup? Cukup kan? Oke. Ini bersama peserta boleh pesertanya di bawah panggung, ya, boleh di bawah panggung. Mungkin bisa diatur formasinya, dibantu oleh rekan-rekan panitia agar bisa terbagi semua. Jangan lupa untuk hadir dan saksikan besok di acara Indo Naval Fest 2024 yang akan berlangsung di Distrik 1 Mekarta, Kabupaten Bekasi. Jangan lewatkan keseruannya besok untuk bisa hadir bersama-sama. Tentunya kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya acara Indo Naval Fest 2024 dipimpin oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi, Waria Penjualan Pariwisata Kabupaten Bekasi, diselenggarakan oleh Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi, PT Mandiri Sabah Sekawan dan Tour Organizer, dan disponsori PT Global Indo Utama, Mulia Industri Group, Syahid Jalahaba, PT Mandiri Sabah Sekawan, Bias Production, Bapu Susu Lambang Asli, Cikata Purwakarta, dengan mari bawa Ranggas Cikat, Evana Program dan Radang Konsultan, Klinik Viva Medica, Papua Jepang, PT Jetniko Citra dan Bina TV. Silakan teman-teman untuk bisa bergabung bersama yang duduk dan juga seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Saudara perjumpaan kita pada malam hari ini, bukan jangan lupa untuk hadir dan saksikan di acara Indo Naval Fest 2024. Hadir juga bersama dengan jangan lupa kesempatan besok untuk bisa hadir bersama-sama di Distrik 1 Mekarta. Bukan lagi, kemudian kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Dan kurang mengingat apabila masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan kita pada malam hari ini. Kemudian saya mewakili kepada kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.